Puji Tuhan, pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sangat baik. Community of Miracle dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa kesempatan ini kita bisa nikmati hari yang baru dan biar kita jalani kehidupan sepanjang hari ini dengan firman Tuhan. Sebelum kita melakukannya, kegiatan kita sepanjang hari ini, kita mendengar firman Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat Community of Miracle bisa membagikan channel ini kepada sahabat-sahabat yang lain agar mereka bisa like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng. Puji Tuhan. Baik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat waktu yang luar biasa Tuhan berikan buat kami. Saya percaya hari ini menjadi hari berkat buat kami semua untuk kami melakukan semua kegiatan kami sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan, dan kami siap membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita membaca di dalam Matius 23 ayat yang ke 26, 27 dan ayat yang ke-28. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kubur yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat komunitas of Miracle dimanapun, pagi hari ini saya ingin bicara dengan satu tema, yaitu sikap hati dan perbuatan harus seirama. Tuhan Yesus dalam ayat-ayat firman Tuhan ini telah mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi. Ada 3 kecaman yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yang pertama, karena Tuhan melihat mereka melaksanakan aturan ibadah secara rinci, tetapi mengabaikan hakikat ibadah, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Di ayat yang ke-23 berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab perpuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting di dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu kita melaksanakan hakikat ibadah itu dengan benar. Ya. Nah, ibadah yang benar itu adalah kita menerapkan keadilan. Ibadah yang benar adalah kita memiliki belas kasihan. Ibadah yang benar adalah kita memiliki kesetiaan. Ini yang penting. Jangan seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka hanya kelihatan di luar saja, ya. Mereka hanya melaksanakan aturan-aturan, tapi sebenarnya hakikat ibadah itu mereka tidak lakukan. Yang kedua, yaitu mereka kudus secara lahiriah saja, tapi hati mereka serakah dan rakus. Ayat yang ke-25 berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ya,
Ini yang perlu kita hindari ya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jangan sampai ya motivasi hati kita, ya keinginan hati kita ya seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Mereka serakah dan rakus. Inilah yang menyebabkan Tuhan mengecam mereka. Dan yang ketiga adalah mereka kudus di hadapan manusia, tetapi hati mereka busuk, penuh berbagai manifestasi maut. Ya, jadi merencanakan hal-hal yang menjerumuskan orang kepada kematian. Ya, di ayat yang ke-27 berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Nah, Tuhan mau agar apa yang kita lakukan itu seirama, ya, seirama dari hati kita, ya, hati yang tulus, hati yang benar-benar kudus, ya, suci, itu yang nampak keluar, ya. Ya, saudara tahu, ya, apa artinya munafik? Artinya munafik itu tidak menunjukkan ya sesuatu yang sebenarnya, ya. Jadi berakting saja seperti seorang pemain film, seperti pemain drama. Jadi dia melakukan sesuatu tapi bukan dirinya, ya. Namun dia melakukan sesuatu peran orang lain. Ini yang Tuhan tidak mau. Tuhan mau apa yang kita perankan di dalam kehidupan kita, itulah yang jadi kehidupan yang kita lakukan setiap hari itu yang terpenting. Nah, di mata Allah mereka seperti kubur berkapur indah namun berisikan bangkai. Ya, jangan kita bersikap seperti mereka. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, kecaman-kecaman Yesus ini mari kita renungkan, jangan kita terjebak dengan hal-hal seperti ini. Tapi marilah kita coba melakukan sesuatu yang Tuhan mau, ya. Jadi Bapak Ibu, Community of Miracle yang saya kasihi, saya cintai, Tuhan ingin supaya apa yang dia lakukan, pengorbanannya di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dengan saya. Dia penuh kasih, ya. Dia mengampuni kita melalui kematiannya, ya. Ya, juga Tuhan mau supaya kehidupan kita itu kudus. Dia adalah Tuhan yang kudus, menuntut, ya, ya, supaya kita juga melakukan hal yang sama seperti yang Dia inginkan. Jadi iman kita harus disertai dengan perbuatan yang serasi. Ibadah kita harus disahkan oleh sikap hati dan perbuatan yang sesuai dengan apa yang kita imani. Kiranya puji Tuhan hari ini kita boleh mempraktikkan, ya, di komunitas of Miracle ini kita sudah berupaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan sosial baik kepada ibu-ibu janda, kepada yatim piatu, kepada panti-panti asuhan, dan kita masih terus berupaya untuk bisa melakukan yang terbaik. Dan biarlah apa yang kita lakukan ini betul-betul timbul dari hati kita yang tulus, hati yang murni. Saya percaya para donatur juga mereka melakukan itu karena mereka mengasihi Tuhan, mereka mengasihi sesama. Jadi puji Tuhan, kita Community of Miracle juga melakukan ini dengan sikap hati yang sepadan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa, Bapa di surga, tolong kami sebagai anak-anak-Mu, Community of Miracle, dimanapun berada, baik di benua Eropa, Amerika, di Afrika, di Australia, Singapura. Tuhan, kami serahkan kehidupan Community of Miracle ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami yang ada di Indonesia, di Surabaya, Jakarta, Malang, Salatiga,
Tuhan Engkau tolong memberkati di Bali, keberkati bahkan di NTT, di Maluku Utara, di Papua. Tuhan, Engkau memberkati semua kegiatan-kegiatan, profesi-profesi kami masing-masing. Mereka yang punya profesi sebagai pegawai negeri, guru, para ABRI, TNI, Polri. Tuhan, Engkau memberkati bahkan para pengusaha-pengusaha yang berusaha setiap hari. Biar kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Hamba juga berdoa buat anak-anak kami yang studi, kiranya Tuhan jadikan mereka anak-anak terpuji, terhormat, terhormat dan berprestasi. Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga sahabat-sahabat yang hari ini berhari ulang tahun. Kiranya Tuhan menolong, di tangan kanan ada umur panjang, di tangan kiri ada kehormatan dan kekayaan, menyertai kehidupan mereka. Berkat Abraham, Ishak, Israel akan turun dalam hidup mereka secara pribadi, keluarga. Tuhan tolong supaya hari ini mereka bersuka cita. Hamba berdoa juga buat mereka yang terlilit hutang. Kiranya Tuhan tolong buka jalan bagi mereka. Kami percaya Tuhan, Tuhan ingin kehidupan kami bahagia, bersuka cita, dan kami tidak tertekan, tidak berada di dalam masalah-masalah yang membuat kami tidak bersuka cita. Engkau menolong Tuhan. Buat sahabat-sahabat yang punya problem, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah apapun yang dialami, Tuhan kiranya memberikan solusi, jalan keluar, dan menolong sehingga kami boleh melihat mujizat-mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami. Terlebih buat sahabat-sahabat kami yang sakit, aku percaya Tuhan, Engkau adalah penyembuh yang ajaib, tabib yang heran. Engkau dapat menyembuhkan penyakit apapun di dalam tubuh kami Tuhan. Sahabat-sahabat community yang sakit Tuhan, yang terbaring di rumah sakit, yang terbaring di rumah, Tuhan jamah oleh kuasa bilur-bilur dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat ketua umum kami Ibu Shirley yang ada di Swedia. Kiranya Tuhan tolong dia, berikan hikmat, berikan visi misi yang baru Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Juga para donatur Tuhan, kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Kesehatan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, perusahaan-perusahaan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di Community of Miracle. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan tolong sehingga kami sehati sepikir, kami boleh melayani Tuhan bersama. Puji Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sahabat community, mari kita jalani kehidupan hari ini yang biarlah hati kita betul-betul terpaut dengan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul seirama dengan hati kita. Tuhan memberkati. Shalom.